Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Tiada hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala anugerah nikmat yang kita rasakan hari ini. Semoga nikmat ini dapat kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk melanjutkan, menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan yang telah membawa ajaran Islam ke tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita berittiba, mengikuti dan melanjutkan misi kenabiannya untuk menyempurnakan akhlak kita sekalian. Jamaah rahimakumullah, izinkan pada kesempatan subuh ini kami menyampaikan satu firman Allah dalam surat Luqman ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsyaw yawmal la yajzina walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, wahsyaw yauma la yazzi walidun an walatihi, yaitu takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak, seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Jamaah rahimakumullah, ketika datang hari kiamat, setiap orang itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Inilah yang diinformasikan kepada kita agar kita takut, bertakwa kepada Allah terhadap datangnya hari itu, di mana kita mempunyai anak yang sangat kita cintai. Pada hari itu sudah ayahnya tidak bisa menolong anaknya, dan demikian juga anak kita tidak bisa juga menolong kita. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Inna wa'dallahil haq, sungguh janji Allah itu pasti benar. Allah menjanjikan kepada kita aneka kenikmatan dan kebahagiaan. Demikian juga Allah memberikan ancaman kepada kita apabila kita tidak taat, apabila kita tidak memenuhi pemerintahnya, maka Allah akan memberikan janji. Kalau di situ ada ayat-ayat ancaman, berarti Allah akan menunaikan janjinya dengan benar hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia. Jamaah rahimakumullah, dunia itu tempat bagi manusia untuk beramal,
tempat bagi manusia menginvestasikan amal solehnya untuk kelak menghadapi hari-hari yang semacam ini. Dunia di ayat yang lain disebutkan mata hurur, kenikmatan yang melalaikan, ataupun harta yang kita miliki hendaknya tidak memperdayakan kita, tapi kita harus dalam kondisi yang seimbang, tidak tergila-gila tetapi dalam batas-batas tertentu. Maka di ayat yang lain, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan urusan kehidupan akhirat, namun juga tidak lupa urusan dunia. Inilah yang diajarkan Rasulullah SAW untuk senantiasa keseimbangan antara ukhrawi dan dunia. Tetapi tanpa dunia memang manusia tidak bisa sampai di akhirat. Maka di dunia ini adalah tempat untuk menghadapi aneka ujian. Ujian yang baik maupun ujian yang susah atau yang jelek atau yang sukar, itu semuanya yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, semuanya bobotnya adalah sama untuk menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk siapakah di antara kita yang terbaik amal solehnya. Sehingga dalam ujian kenikmatan kita tetap syukur, kita tetap takarub kepada Allah. Dalam ujian kesusahan, penderitaan, kita juga tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap sabar, tetap ikhtiar, berusaha sekuat dan semampu kita sekalian. Maka dunia ini hendaknya jangan menjadikan kita terperdaya sehingga hanya fokusnya dunia saja sementara akhiratnya lepas. Tapi kalau kita fokus kepada akhirat, maka insya Allah kita akan bisa meraihnya. Maka senantiasa doa yang senantiasa kita panjatkan agar kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah yang semoga kita bisa meraihnya, kebahagiaan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Nah, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala yahurrannakum billahil ghurur. Dan janganlah sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Dalam hal ayat yang lain disebutkan bahwa musuh manusia yang sejati atau musuh para nabi itu adalah setan dan jin. Musuh manusia itu adalah setan dan jin dan manusia. Maka yang berusaha menggelincirkan kita, yang berusaha untuk melalaikan kita, yang berusaha membuat kita sengsara, itu adalah godarayu setan. Maka kita senantiasa berta'awud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terbebaskan dari godarayu setan yang senantiasa menjerumuskan kita, sehingga kita senantiasa berada di siratal mustaqim, di jalan yang lurus, jalan yang benar untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan hidup yang sejati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.